Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kategori obat A, B, C, D, dan X untuk kehamilan. Perkenalkan, saya Nurmila Yusaputri. Saya Tiara Rahmawati. Saya Astri Nurmaya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kategori obat pada ibu hamil. Sebelumnya, kategori obat pada ibu hamil itu terbagi menjadi 5, yaitu kategori A, kategori B, kategori C, kategori D, dan kategori X. Nah, untuk obat kategori A ini berarti bahwa obat tersebut cukup aman untuk janin. Berdasarkan studi kontrol yang dilakukan pada ibu hamil, penggunaan obat kategori A ini tidak menunjukkan adanya risiko gangguan terhadap janin. Hal tersebut berlaku selama kehamilan trimester pertama maupun selanjutnya. Oleh karena itu, obat kategori A ini memiliki resiko yang sangat kecil dalam membahayakan janin. Nah, yang selanjutnya ada obat kategori B. Obat kategori B ini berarti bahwa obat cukup aman untuk janin. Berdasarkan penelitian ini baru dilakukan pada hewan saja. Tetapi penggunaan obat kategori B ini menunjukkan adanya risiko gangguan terhadap janin. Adapun obat kategori C itu mengindikasikan bahwa obat beresiko menyebabkan gangguan kehamilan. Oleh karena itu, obat kategori C ini hanya dianjurkan jika manfaat yang diperoleh ibu hamil maupun janin lebih besar daripada risiko yang ditimbulkannya. Berdasarkan riset yang dilakukan pada hewan, penggunaan obat kategori C ini menimbulkan efek samping terhadap kehamilan, sementara studi lanjutnya pada manusia belum pernah dilakukan. Nah, yang selanjutnya itu ada kategori D. Nah, obat kategori D ini yang masuk ke dalam kategori ini terbukti dapat menimbulkan risiko berbahaya pada janin. Oleh karena itu, obat kategori D ini hanya digunakan pada kondisi darurat. Contohnya, ketika ada persediaan obat lain yang lebih aman bagi ibu hamil. Nah, yang terakhir ada obat kategori X. Obat kategori X ini tidak direkomendasikan bagi ibu hamil maupun wanita usia subur. Obat ini terbukti bahwa sangat berbahaya bagi janin. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa obat kategori X ini menyebabkan abnormalitas pada janin. Obat ini juga dapat meningkatkan risiko gangguan kehamilan berkali-kali lipat. Obat kategori X ini yang tidak aman bagi ibu hamil. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari kategori obat. Nah, di sini ada beberapa dari jenis-jenis kategori obatnya. Yang pertama langsung saja kita bahas kepada jenis kategori A, yang dimana sudah dijelaskan tadi bahwa dengan kategori A ini, yaitu dapat aman dikonsumsi baik untuk ibu hamil dan juga janinnya. Nah, di sini ada beberapa contohnya, langsung saja kita bahas seperti asam folat. Jadi, asam folat ini adalah salah satu jenis vitamin B kompleks yang dapat larut di dalam air. Nah, dapat kita sebut juga kita kenal dengan vitamin B9. Jadi, zat ini itu memiliki banyak peran penting bagi kesehatan tubuh kita. Mulai dari pembentukan sel darah merah, mendukung daya tahan tubuh, hingga menunjang proses tumbuh kembang janin dan anak-anak. Jadi, tidak hanya ibu hamil saja yang dapat mengkonsumsi asam folat ini, tubuh kita juga sangat bermanfaat untuk mengkonsumsinya. Tidak hanya itu, seperti orang dewasa dan juga anak-anak. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada zinc. Jadi, zinc ini merupakan mineral yang berperan penting dalam pembentukan DNA pada tubuh kita. Nah, untuk membantu kerja sistem kekebalan tubuh agar lebih optimal lagi. Juga dapat menyembuhkan luka. Nah, kemudian zinc ini dapat ditemukan di dalam beberapa jenis makanan seperti daging sapi, daging ayam, susu, gandum, serta kacang-kacangan jenis lainnya. Contoh selanjutnya ada levotiroxin. Jadi, levotiroxin ini adalah obat untuk mengobati hipotiroidisme, yaitu kondisi rendahnya kadar hormon tiroid pada tubuh kita. Nah, jadi yang merupakan hormon tiroid buatan akan mengganti atau menambah kadar hormon tiroid yang kurang, dan juga kadar hormon tiroid dapat kembali seimbang dan gejala atau keluhan bisa mereda.
Kemudian ada liotironin. Jadi liotironin ini juga hampir sama ya fungsinya dengan levotiroxin ini. Untuk selanjutnya ada vitamin C. Mungkin teman-teman sekalian di sini tidak asing lagi ya dengan vitamin C, yang dimana vitamin C ini dikenal dengan nama asam ascorbat, yaitu vitamin C antioksidan terbaik yang dikenal memiliki manfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi memang vitamin jenis C ini sangat benar-benar dibutuhkan untuk ibu hamil dan juga janinnya. Seperti beberapa buah dan sayuran tinggi vitamin C seperti jambu biji, jeruk lemon, stroberi, brokoli, dan tomat. Baik, kita lanjut dengan kategori B, yang dimana contohnya ada metformin, metronidazole, dan sulfonamid. Yang dimana obat dengan kategori B ini cukup aman untuk janin, yang berarti masih dengan dianjurkan. Akan tetapi resikonya hanya kecil. Contoh pertama di sini ada metformin. Jadi metformin ini adalah obat untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Nah, karena ibu hamil itu sering mengalami gula darah yang berlebih, maka metformin adalah obat yang untuk menurunkan kadar gula darahnya. Metformin ini bekerja dengan cara meningkatkan kerja dan aktivitas hormon insulin dan menurunkan pembentukan gula darah di dalam hati, serta menurunkan penyerapan gula di dalam usus. Yang kedua di sini ada metronidazole, yang dimana obat antibiotik untuk mengobati infeksi. Nah, jenis antibiotik ini itu hanya dapat mengobati infeksi bakteri dan parasit saja, sehingga digunakan untuk menangani infeksi virus seperti batuk pilek biasa atau flu. Kemudian ada sulfonamida atau sulfa, adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Nah, sulfa ini digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis, pneumonia, serta infeksi mata atau telinga. Jadi kategori B ini cukup aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan janin, karena sedikitnya resiko yang berpengaruh terhadap janinnya. Untuk selanjutnya kita masuk kepada golongan kategori C, yang dimana kategori C ini cukup beresiko bagi janin ibu hamil. Karena sebaiknya ketika ingin mengkonsumsi harus benar-benar dengan resep dokter atau sesuai kebutuhan. Nah, beberapa contohnya seperti aspirin, yang dimana aspirin adalah obat meredakan nyeri, demam, dan peradangan. Jadi, obat ini hanya digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besar risiko terhadap janin. Ketika manfaatnya lebih besar dibanding dengan resiko terhadap janinnya, maka itu boleh untuk dikonsumsi. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalkan resiko terhadap janinnya lebih besar ketimbang manfaatnya, maka lebih baik kita ganti dengan obat lain. Contoh selanjutnya ada karotenoid, yang dimana merupakan zat pigmen pada sayur dan buah berwarna merah, kuning, dan oranye. Kemudian ada kodein. Jadi kodein ini adalah obat untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang. Obat hanya boleh digunakan jika besar manfaat yang diharapkan melebihi besar resiko terhadap janin. Jadi sama seperti aspirin tadi, semisal manfaatnya lebih besar dibanding resiko terhadap janin, maka boleh dikonsumsi. Dan itu pun harus dengan resep dokter. Nah, selanjutnya ada paracetamol. Mungkin sudah familiar sekali ya bagi teman-teman sekalian, yang dimana paracetamol ini adalah obat untuk meredakan demam dan nyeri serta menurunkan suhu tubuh saat seseorang sedang mengalami demam. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada kategori D, yang dimana obat ini berbahaya bagi ibu hamil dan janinnya. Dan resiko terhadap janinnya pun sangat besar. Kemudian di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada alprazolam. Jadi alprazolam ini obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Biasanya alprazolam ini digunakan untuk pengobatan jangka pendek. Jadi untuk ibu hamil mengkonsumsi obat-obat seperti ini harus benar-benar diwaspadai.
Contoh selanjutnya ada cisplatin, yang dimana cisplatin ini obat kemoterapi yang mengandung platinum yang digunakan untuk menangani beberapa jenis kanker seperti kanker ovarium, kanker testis, atau kanker kandung kemih. Nah, misalnya ini untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Jika benar-benar sangat dibutuhkan, maka dokter akan meresepkan obat ini. Jika keadaan yang masih memungkinkan, jangan sekali-sekali untuk mencobanya, karena itu sangat beresiko sekali untuk janinnya. Kemudian ada diazepam. Jadi diazepam ini obat untuk mengatasi gangguan kecemasan juga, sama seperti yang di awal tadi, yaitu meredakan kejang, kaku otot, atau sebagai obat penenang sebelum operasi. Nah, obat ini juga digunakan hanya karena untuk keadaan darurat saja. Nah, kenamicin ini adalah obat untuk mengatasi infeksi bakteri yang sulit diatasi oleh obat lain. Jadi, obat ini tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai resep dokter. Kalau memang tidak ada benar-benar obat lain, maka si ibu hamil ini akan mengkonsumsi kanamicin. Ataupun sebaliknya, jika memang ada selain dari obat kanamicin ini, maka konsumsilah selain dari obat ini. Nah, untuk yang terakhir ini ada kategori X, yang dimana kategori X ini benar-benar obat yang sangat berbahaya, bahkan tidak dianjurkan untuk ibu hamil atau wanita subur. Karena obat ini memang benar-benar sangat beresiko bagi janin dan masa kesuburan wanita. Berikut adalah beberapa contohnya, seperti atorvastatin. Nah, atorvastatin ini obat untuk menurunkan kolesterol jahat, serta meningkatkan kadar kolesterol baik di dalam darah. Jadi obat dalam kategori ini itu dikontraindikasikan pada wanita sedang atau memiliki kemungkinan untuk hamil. Sangat tidak dianjurkan ya. Nah, yang kedua ada clomifen. Jadi clomifen ini obat untuk menangani infertility atau ketidaksuburan pada wanita yang mengalami gangguan ovarium. Jadi obat ini cukup keras. Kedua, yang selanjutnya ada Coumarin. Clomifen ini juga termasuk jenis obat yang berpengaruh kepada janin. Langsung saja, selanjutnya yaitu ada Coumarin. Coumarin adalah senyawa alami pada tanaman yang memiliki aroma harum dan manis. Nah, tetapi berpotensi menimbulkan sejumlah resiko bagi kesehatan tubuh kita, apalagi kepada ibu hamil dan janinnya. Yang terakhir ada Danazol. Danazol ini adalah obat untuk mengatasi nyeri punggul atau gangguan kesuburan akibat endometriosis. Nah, ibu hamil harus memperhatikan kembali dari obat kategori X tersebut. Harus hati-hati apabila tidak dianjurkan atau tidak disarankan oleh dokter, tidak boleh sembarangan. Seperti yang sudah saya jelaskan dari jenis-jenis obat yang tadi. Nah, kemudian efek samping pada obat kategori A ini tidak menyebabkan resiko pada kehamilan. Jadi, obat kategori A ini aman dikonsumsi untuk ibu hamil dan juga janinnya. Nah, oleh karena itu, maka tidak akan terjadinya resiko kehamilan atau resiko besar terhadap janinnya. Baik, untuk selanjutnya yang kedua ini adalah efek samping dari obat dengan kategori B, yang dimana cukup aman untuk ibu hamil dan janinnya, namun harus lebih hati-hati lagi dan meminumnya harus dengan resep dokter. Juga hanya sangat berkemungkinan kecil akan berefek kepada janin. Kemudian yang ketiga adalah efek samping obat dengan kategori C. Nah, efek samping dari obat kategori C ini yaitu memberi pengaruh buruk pada janin. Jadi, ketika seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika manfaatnya lebih besar dibanding dengan efek samping yang terhadap janin, maka itu dapat dianjurkan, namun harus dengan resep dokter. Begitupun sebaliknya, ketika efek terhadap janinnya lebih besar, manfaatnya tidak terlalu berhubungan dengan si ibu hamil, maka sebaiknya dihindari. Atau harus memilih dengan obat lain yang lebih aman terhadap ibu hamil dan janinnya. Nah, yang keempat ini ada obat dengan kategori D, yang dimana menyebabkan kejadian malformasi pada janin.
Jadi obat ini itu bersifat pada kerusakan janin tersebut. Oleh karena itu obat ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil tanpa adanya resep dari dokter. Dan harus lebih hati-hati lagi dalam memilih dari obat kategori D ini. Nah, terakhir ada efek samping dari obat kategori X, yaitu menyebabkan kecacatan pada janin. Bahkan obat ini akan mengalami efek samping yang sangat berbahaya pada ibu hamil dan janinnya. Oleh karena itu, tidak dianjurkan bagi ibu hamil atau wanita subur untuk mengkonsumsi obat ini, yang dikarenakan efek sampingnya sangat berbahaya pada janin dengan tingkat resiko yang tinggi. Baik, selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Yang pertama itu adalah lapor kosip. Jadi maksud lapor kosip di sini yaitu perawat yang bekerja melaporkan hasil kerjanya atau yang terjadi pada satu kali dalam 24 jam. Jadi selama satu hari kerja itu karyawan atau perawat yang bekerja dengan sistem SIP itu memiliki kewajiban untuk bekerja pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya perawat yang bekerja pada SIP pagi itu melaporkan hasil kerjanya atau memberitahu apa yang terjadi atau keadaan pasien itu kepada perawat SIP malam agar perawat yang bekerja pada SIP malam itu mengetahui keadaan pasien tersebut. Kemudian yang kedua itu pantau keadaan umum atau vitalisigen pasien secara berkala. Pantau keadaan umum pasien dan titipi pasien secara berkala ini untuk mengetahui atau menilai kesehatan pasien yang memberikan petunjuk kemungkinan pasien tersebut ada penyakit dan menunjukkan juga menunjukkan juga kemajuan pemulihan pasien. Dan yang terakhir itu, jika terjadi efek samping, segera konsultasikan ke DPJB. Jadi, jika terjadi efek samping itu harus segera dikonsultasikan ke DPJB. Jadi, DPJB itu dokter penanggung jawab. Misalnya, jika terjadi efek samping obat yang diminum oleh pasien harus segera dikonsultasikan ke DPJB agar pasien bisa segera ditangani. Baik, selanjutnya peran perawat yang pertama itu memberi pelayanan atau menjadi kolaborator, komunikator, dan koordinator. Jadi peran yang dilakukan perawat ini untuk bekerja sama dengan tim kesehatan lain seperti dokter, fisioterapis, ahli gizi, radiologi, dan laboratorium, dan lain-lain dengan berupaya mengidentifikasikan pelayanan keperawatan yang diperlukan. Kemudian yang kedua itu pada terapi pemberian obat atas delegasi apoteker ke perawat. Jadi perawat itu tidak boleh asal memberi obat kepada pasien. Jadi setiap mau memberi obat kepada pasien itu harus atas delegasi apoteker. Kemudian yang ketiga itu memberikan edukasi kepada pasien. Jadi peran perawat di sini untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan pelatihan keterampilan kepada pasien dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan seperti contohnya itu seperti memberi edukasi tentang pemberian ASI atau air susu ibu eksklusif, bahwa ASI itu atau air susu ibu itu nutrisi terbaik bagi pertumbuhan anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.